Selamat sore teman-teman. Kali ini ingin unboxing dan mereview singkat lah ya tentang UVEX CBR65. Ini yang model sport style, jadi turunan dari UVEX Genesis ya, yang versi lightnya gitu, versi ringan gitu. Oke, sudah kita terima. Kita buka dulu. Oke. Wow, banyak pamflet dan keterangan-keterangan. Cukup simple. Wow, keren sih. Ada buku panduan-panduan, dua buku panduan. Apa bedanya satu dan dua? Ini plastiknya, keterangan Schutz Brillen Safety Eyewear. Oke. Wow, cukup banyak ya keterangannya dalam bahasa Jerman. Cukup panjang keterangannya. Nanti saja kita ini kan. Oke, so ini kacamata yang penuh dengan standar. Kita bisa lihat di sini. Wow, bagus sekali ya, bagus sekali. UVEX, tapi ini rada keset ya, keset, dan ini fleksibel buat kencengin di belakang. Terus ada keterangan apa saja, seharusnya banyak keterangan ya, keterangan tentang frame-nya ya, ada keterangan CE dan keterangan IN. IN itu untuk standarisasi di Eropa ya, beda dengan Amerika. Tapi ini ada juga Z lah, ini dia ANSI ya, Z87. Teman-teman bisa lihat. Iya, Z. Mestinya dia di frame dan di lensa ada masing-masing keterangan. Coba kita lihat. Nah ya, benar, di sini ada keterangan. Apakah cukup jelas? Oke. Ya. Nah, ini penting sekali teman-teman. Informasi ini yang umumnya tidak dimiliki oleh beberapa produsen ya. Kalau Jerman dia jelas dalam memproduksinya selalu mencantumkan keterangan-keterangan penting. Jadi di sini ada W1 FTKN. Setahu saya W1 itu si Winter itu yang penemu ya, pada tahun 1926. Terus FTKN ini setahu saya sudah dites dan lulus oleh badan penyelenggara di Jerman sana. F itu Fog. Terus kalau TKN yang anti scratch ya, berarti sudah lolos pengujian. Terus ini setahu saya W1 satunya ini adalah optik kelas 1, jadi bukan optik kelas 2 atau kelas 3 gitu. Optik kelas 1 ini penting karena dia dalam radius resolusi 0,06 diopter, jadi memang resolusi yang paling tinggi gitu ya, dan ini dicetak masif gitu. W1 ini 514 ini kode yang saya kurang tahu. 09 2021 ini nampaknya manufacturing date ya, jadi tahun 2021 bulan 9 ya, masih baru.
Terus, nah ini yang di atas adalah kode IN standar. Terus ini yang CE, yang di bawah ini CE, ini manufacturing date. Ya, ini tadi resolusi W1 FTKN. Nah ini yang penting ya, bahwa dia sudah dites gitu ya. Untuk kecepatan ya, nampaknya kalau yang spektakel seperti ini dia ya lebih rendah dibanding yang Google ya. Kalau Google dia lebih fix. Jadi kalau nggak salah pernah saya dengar penjelasannya itu dalam kecepatan 40 meter, sedangkan yang itu lebih tinggi gitu ya, yang Google. Ya bisa dipahami ya, karena fitting itu menjadi penting gitu ya, fitting di di mata gitu. Dan kalau dites dia mestinya tidak jatuh kacamatanya gitu, tapi tetap steady gitu, karena percuma juga kalau jatuh, dia akan mengena pada berikutnya gitu, pada objek-objek yang berat dan kencang gitu ya. Jadi itu untuk compliance, mematuhi standar kalau nggak salah HSE itu ya, Health Safety Environment gitu ya, untuk para pekerja yang di bidang ini gitu ya, industri ataupun ini, atau mining oil gitu ya. Nah sebenarnya yang fokus saya ini adalah CBR. Nah ini adalah teknologi tinting. Teknologi CBR ini menarik dan saya itu sangat suka gitu ya, karena CBR ini ya, ini ya pembedanya, dia warna coklat muda, CBR 65. Jadi coklat muda ini, C itu artinya untuk contrast enhancement atau meningkatkan kontras. Terus B itu blue reduction, mengurangi cahaya-cahaya cahaya biru yang dari energi matahari maupun dari gadget gitu ya. Nah ini lebih menyasar ke indoor dan outdoor gitu. Terus R itu relax, kayaknya relax vision, jadi pandangannya menjadi relax, tidak tegang otot-otot matanya. Nah karena yang blue reduction dan relax vision ini, dengan tinting ini dia hanya menyerap 65% gitu. Jadi ada sekitar 30%-an itu berhasil diblok gitu ya dari tinting kacamata ini, which is itu teknologi yang bagus sekali gitu ya, mengurangi keletihan mata gitu, fatigue gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang menjadi appeal atau daya tariknya, yaitu lensa tintingnya ini, karena dia standar. Dan bagi saya pribadi juga, baik indoor maupun outdoor, ini akan sangat bagus gitu ya. Cuman barangkali saya belum ngetes untuk penggunaan pada malam hari. Jika tidak mengganggu sih saya pikir nggak masalah, tapi lebih baik diuji tes sendiri gitu ya, terutama saat mengendarai atau yang berkenaan dengan ini. Itu mungkin lebih hati-hati jika kita dalam objek ruangan indoor ataupun outdoor malam hari. Saya pikir itu lebih acceptable ya, dapat diterima gitu. Jadi saya pikir itu kelebihan-kelebihannya dan yang menjadi appeal gitu ya. Atas dasar itu, nah pada saat saya juga sudah punya strap untuk ditaruh ya, strap apakah kompatibel? I think so. Iya, bagus sekali.
Jadi bisa ditaruh di leher ya, cuman ya lensanya harus benar-benar hati-hati. Oke. Oke, ini cukup bagus sekali. Oke, demikian teman-teman review singkat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.